channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Nabi Ilyasa, anak angkat Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa termasuk dalam daftar 25 Nabi dan Rasul yang mungkin sudah sering kita dengar namanya. Dalam pelajaran agama Islam, kita sering mendengar bahwa kisah Nabi Ilyasa sering dikaitkan dengan Nabi Ilyas karena kesamaan namanya yang membedakan hanya satu huruf. Namun tetap saja keduanya adalah orang yang berbeda, bahkan tidak memiliki hubungan darah. Tetapi dari dua nabi ini ada cerita yang saling berhubungan, bahwa kisah Nabi Ilyasa dan Nabi Ilyas memiliki keterkaitan satu sama lain. Kisah Nabi Ilyasa berkaitan langsung dengan perjalanan dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyasa. Ia pun akhirnya melanjutkan tongkat mahar yang digunakan Nabi Ilyas terhadap kaumnya. Ketika Nabi Ilyas masih muda, Nabi Ilyasa menderita penyakit yang agak serius. Kemudian Nabi Ilyas datang ke kediamannya bersama keluarganya. Berkat upaya pertolongan Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa pun berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Hubungan mereka tidak berhenti. Sampai di situ saja. Nabi Ilyasa akhirnya diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas sebagai anak angkat. Di mana saat itu, ia selalu menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan dakwahnya terhadap Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyasa pun mulai melanjutkan peran dari tongkat dakwah. Nabi Ilyas yang dibuat oleh ayah angkatnya tersebut sejak lama. Mulailah perjalanan kisah Nabi Ilyasa dengan mencari kemaslahatan umat Islam saat itu. Awalnya, banyak kaum penduduk Bani Israel yang mulai berbuat maksiat lagi setelah wafatnya Nabi Ilyas. Mereka mulai melakukan lagi kejahatan dan ketidaktaatan yang sebelumnya telah dinasihati oleh Nabi Ilyas, meski telah diperingatkan oleh Nabi Ilyasa. Tampaknya mereka tetap teguh dan mendukung tindakan buruk yang telah menjadi keyakinan masa lalu sembari mengamalkan dakwah. Nabi Ilyasa tak henti-hentinya mengajak umatnya untuk kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upayanya tersebut rupanya melibatkan berbagai petunjuk dan beberapa mukjizat yang telah Tuhan berikan. Berkat salah satu usahanya yang pantang menyerah, maka upaya Nabi Ilyasa akhirnya berhasil. Dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Muslim, memiliki 25 Nabi dan Rasul yang harus dipercayai oleh umat Islam. Salah satunya adalah Nabi Ilyasa, yakni Nabi ke-20 yang disebutkan dua kali kisahnya dalam satu surah Al-Quran seperti berikut ini. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lus, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan juga derajat dari sebahagian dari bapa mereka, keturunan dan saudara mereka. Dan kemudian kami telah memilih mereka untuk kemudian menjadi nabi dan rasul, serta kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-An'am ayat 86 sampai 87. Ismail, Ilyasa, Yunus, Lus dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang lebih dihargai dan tinggi derajatnya daripada orang pada masanya. Selain itu, Sang Pencipta juga meninggikan derajat mereka di antara bapaknya. Dalam hal ini Nabi Ibrahim, yang merupakan bapa dari Nabi Ismail dan sebagainya. Keturunan mereka Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail dan beberapa saudaranya. Saudara Nabi Ismail yang mengangkat derajat mereka di antara Nabi Ismail. Selain surah Al-An'am, nama Nabi Ilyasa juga dapat ditemukan dalam ayat 48 surah Syad. Seperti berikut ini. Dan ingatlah bahwa Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang yang paling baik
Ini adalah bentuk kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, maka akan benar disediakan tempat kembali yang paling baik. Nabi Ilyas adalah putra dari salah satu anak kaum Bani Israel, yakni keturunan Yusuf bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim, Al-Khalir. Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengambil alih Nabi Ilyas dan memimpin Bani Israel yang masih bersama orang tuanya dan masih mempercayai berhala. Nabi Ilyas hidup di tengah umatnya dan mulai menyebarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka, kisah Nabi Ilyas selalu erat kaitannya dengan sang guru, sekaligus ayah angkatnya, Nabi Ilyas. Keduanya bertemu saat Nabi Ilyas melarikan diri dari penduduk Balabak yang marah. Pada saat itu, Nabi Ilyas memberitahu orang kaum Bani Israel dari Balabak tentang hukuman yang pernah dialami oleh orang terdahulu. Oleh karena itu, Nabi Ilyas mengimbau masyarakat Balabak untuk meninggalkan berhala yang mereka sembah dan percayai, untuk kembali bertobat dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilyas memperingatkan mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak akan membantu mereka atas hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Pada akhirnya, himbauan Nabi Ilyas itu justru dianggap sebagai penghinaan terhadap Tuhan mereka. Sehingga orang kaum Bani Israel marah dan mengusir Nabi Ilyas. Setelah pembangkangan itu, segeralah orang kaum Bani Israel tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemarau panjang bagi mereka yang tidak mentaati nasihat Nabi. Mereka marah dan mencari Nabi Ilyas karena dicurigai sebagai penyebabnya. Akhirnya, Nabi Ilyas berhasil melarikan diri dari kemurkaan kaum Bani Israel. Pada saat itu, Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyas yang masih muda dan sedang dalam kondisi sangat sakit. Nabi Ilyas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan kesembuhan Nabi Ilyas yang kritis, dan permintaan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itulah Nabi Ilyas muda mulai diangkat sebagai murid Nabi Ilyas untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan ilmu agama Islam. Bahkan banyak orang yang menganggap Nabi Ilyas seperti anak Nabi Ilyas. Nabi Ilyas menjadi sahabat dekat Nabi Ilyas dalam khutbah dan sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut sebuah cerita, Nabi Ilyas memang benar mengangkat Nabi Ilyas sebagai anaknya. Setelah wafatnya Nabi Ilyas terus menyebarluaskan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak penduduknya untuk berbuat kebaikan. Kisah itu diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai 132 ketika beliau berhasil membuat orang kaum Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berikut ini. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar masuk menjadi salah seorang rasul. Ingatlah bahwa ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu yang terdahulu?" Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang yang datang kemudian, yakni kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang telah berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba yang beriman. Berdasarkan surah di atas, Qatadah dan Muhammad ibnu Ishaq menyatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Idris. Ibnu Abu Hatim berkata, telah bercerita pada sang ayah Abu Naim, pada kaum Bani Israel dari Abu Ishaq,
ibnu Rabi'ah, Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Hal tersebut sama seperti yang dia katakan oleh Adahak. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa dia adalah Ilyas ibn Nisi, ibn Fanas, ibn Aizar, ibnu Harun, ibnu Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya kepada Bani Israel setelah di mana pada waktu itu orang-orangnya menyembah berhala yang diberi nama Bai. Nabi Ilyas kemudian memanggil mereka untuk menyembah Tuhan dan mencegah mereka dari menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya raja mereka percaya, tetapi kemudian dia jatuh dan terus melakukan kesalahan dengan rakyatnya, sampai tidak ada yang percaya lagi. Jadi Nabi Ilyas berdoa kepada Tuhan untuk memberi umatnya pelajaran. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan hujan untuk mereka selama 3 tahun. Akhirnya mereka meminta Nabi Ilyas untuk melenyapkan bencana itu dari mereka. Dan mereka berjanji kepadanya jika dia berhasil, mereka akan mempercayainya, yakni jika mereka kembali untuk mendapat hujan. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan, dan akhirnya pun hujan turun seperti biasanya. Tapi mereka tetap melakukan kesalahan dan masih menikmati ketidakpercayaan mereka. Kemudian Nabi Ilyas meminta kepada Allah untuk mengembalikan nyawanya kepadanya. Lalu ditarik dari Ilyasa ibnu Aktab. Allah memerintahkan Ilyas untuk pergi ke suatu tempat. Jika sesuatu datang kepadanya, jangan takut. Dia harus naik seekor kuda dari api yang datang kepadanya. Tanpa ragu-ragu, dia menungganginya. Dan Allah memberi Nabi Ilyas gaun ringan dan memberinya sayap. Sejak itu, Ilyas terbang bersama para malaikat, terkadang di bumi, untuk menjadi manusia penghuni surga. Tak lama setelah wafatnya Nabi Ilyas, berdasarkan kisah sebelumnya di atas, sebenarnya banyak dari orang kaum Bani Israel yang sebelumnya meyakini ilmu agama, kembali mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berada di sumber daya alam yang melimpah, jauh dari kekeringan. Akhirnya, orang kaum Bani Israel ini kembali ke penyembahan berhala di tanah Balabak. Nabi Ilyas akhirnya meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi orang kaum Bani Israel yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan memberikan ujian kepada penduduk negeri Balabak agar kembali dilanda kekeringan. Meski begitu, mereka tidak ingin menyesali perbuatannya. Bencana kekeringan yang berkepanjangan telah menyebabkan orang menjadi lapar, haus, dan bahkan lapar. Mereka tidak cukup kuat untuk menahan rasa sakit. Jadi mereka mati satu persatu. Bagaimanapun, tanah Balabak telah dihancurkan oleh kekeringan. Daerah itu hancur dan tidak bisa dihancurkan lagi. Yang ada hanya Nabi Ilyas dan para pengikutnya yang setia. Bersama para pengikutnya, Nabi Ilyas akhirnya memutuskan untuk pergi hijrah atau berpindah tempat. Nabi Ilyas juga menjadi raja dan pemimpin tertinggi. Pada masa pemerintahannya, Nabi Ilyas mampu membangun masyarakat yang sejahtera. Menurut beberapa hadis, ada banyak klaim bahwa Nabi Ilyas adalah raja yang memberikan kerajaannya kepada Nabi Zulkifli. Nabi Ilyas dikatakan tidak memiliki keturunan, maka ia mewariskan kerajaannya kepada seseorang yang dapat memenuhi suatu syarat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal itu disampaikan melalui pengumuman bahwa sang pemimpin wajib berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Dan tahta akan diberikan kepada mereka yang tidak pernah marah. Selama perjalanan bersama orang yang beriman, Nabi Ilyas mengingatkan para pengikutnya untuk beriman kepada Allah SWT setiap kali mereka berjalan di reruntuhan tanah Balabak. Hal itu menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya.
Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dan tiru dari kisah Nabi Ilyasa adalah jangan sampai kita meniru sifat sombong dan angkuh orang. Balak yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendapatkan kembali kemakmuran, hujan, dan sumber daya alam yang telah lama hilang. Mereka melupakan dan mengingkari keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Ilyasa yang menjadi anak angkat Nabi Ilyas. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen